Baiklah, yang pertama mengenai perilaku individu. Perilaku dapat didefinisikan sebagai fungsi dari interaksi antar seorang individu dengan lingkungannya, di mana perilaku setiap individu itu berbeda yang dipengaruhi oleh kemampuan, kebutuhan, cara berpikir dalam menentukan suatu pilihan, pengalaman, dan reaksi efektif yang berbeda antara satu sama lain. Untuk memahami perilaku manusia, dapat kita analisis dengan prinsip-prinsip dasar dari sifat manusia. Seperti yang pertama, di mana manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. Yang kedua, manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. Yang ketiga, setiap orang berpikir masa depan dan membuat pilihan dengan cara mereka bertindak. Yang keempat, seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Yang kelima adalah seseorang itu mempunyai reaksi senang dan tidak senang. Untuk mempermudah memahami analisis mengenai perilaku individu melalui prinsip-prinsip yang telah disebutkan, kita mengambil satu contoh kasus. Semisal, ada suatu permasalahan mengenai pemasaran produk A. Seorang pegawai memberikan pandangan mengenai pemasaran produk A yang lebih baik yaitu hanya melalui media sosial karena menurutnya lebih efektif di era teknologi ini. Sedangkan, pegawai lain menyarankan pemasaran produk A melalui cara konvensional dikarenakan pengalamannya menjadi seorang sales yang sudah berpengalaman. Sehingga, dapat kita lihat terjadi adanya dua perbedaan pendapat mengenai bagaimanakah pemecahan permasalahan produk A ini yang didasarkan oleh beberapa sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, seperti manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, dan juga bahwa seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa lalu dan kebutuhannya. Atau malah bisa juga melalui pandangan subjektif di mana seseorang itu mempunyai reaksi senang dan tidak senang, atau juga dapat dikatakan sebagai preferensi dari individu. Baiklah, selanjutnya, perilaku individu dapat digolongkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah sikap, kepribadian, persepsi, dan pembelajaran. Yang pertama adalah mengenai sikap. Sikap dapat dikatakan sebagai suatu pernyataan evaluatif, baik suka maupun tidak, baik dengan benda, orang, maupun peristiwa. 3 komponen pembentuk sikap yaitu kognitif, yang berkaitan dengan keyakinan, opini atau informasi yang ada dalam diri sendiri, afektif, yang berupa emosi atau perasaan, dan perilaku yang merupakan kehendak diri untuk berperilaku tertentu terhadap seseorang ataupun sesuatu lainnya seperti objek lain. Pada sistem organisasi, terdapat 3 sikap yang cukup populer. Yang pertama adalah kepuasan kerja, yang kedua adalah keterlibatan kerja, yang ketiga, komitmen terhadap organisasi. Secara kondisi lapangan, pengukuran sikap dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Baik, kemudian ada kepribadian yang termasuk terdalam perilaku individu. Berbicara mengenai kepribadian, kepribadian adalah kombinasi unik dari karakteristik psikologis yang dapat mempengaruhi proses berinteraksi dengan orang lain atau kecenderungan psikologis seseorang dalam melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik perasaan, pemikiran, sikap, dan perbuatan. Pembentukan kepribadian dipengaruhi oleh beragam faktor, diantaranya seperti keturunan, lingkungan, dan situasi. Ada pun beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menentukan kepribadian seseorang. Yang pertama adalah indikator tipe Myers-Briggs atau MBTI, yang merupakan tes yang menanyakan 100 lebih pertanyaan tentang bagaimanakah cara seseorang bertindak atau merasa pada situasi yang berbeda-beda. Kemudian, pada MBTI terdapat 4 dimensi yang digunakan untuk sebagai acuan atau penilaian. Yang pertama adalah extrovert versus introvert. Kemudian yang kedua adalah sensing versus intuition. Yang ketiga adalah thinking versus feeling. Yang keempat adalah judging versus perceiving. Kemudian ada pun suatu tes menguji kepribadian dengan menggunakan pendekatan tipologi kepribadian menurut Hippocrates dan Gelanus, di mana terdapat ada 4 tipologi dari suatu individu. Yang pertama adalah koleris atau pribadi yang kuat. Yang kedua adalah plekmatis atau pribadi yang pencinta damai. Yang ketiga adalah melankolis atau pribadi yang sempurna. Yang keempat adalah sanguinis atau pribadi yang populer. Keempat kepribadian tersebut dapat dikatakan sebagai kepribadian yang mendasar yang terdapat pada setiap orang. Namun, setiap orang memiliki kombinasi yang bisa berbeda-beda. Selanjutnya, mengenai persepsi. Persepsi dapat dikatakan sebagai
proses bagaimanakah seseorang memberikan makna terhadap lingkungannya dengan cara menginterpretasikan dan mengorganisir apa yang sudah ditangkap oleh alat indera. Pada persepsi, ada yang disebut sebagai SOBA model. S sebagai stimulus atau pendorong, O organisme, baik fisik maupun non-fisik, B behavior atau perilaku, dan A attainment, yaitu sebuah pencapaian. Baiklah, selanjutnya mengenai pembelajaran. Pembelajaran dapat dikatakan sebagai buah hasil dari pengalaman yang menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen pada seseorang atau individu. Prinsip dalam pembelajaran dapat dikatakan yaitu memiliki tujuan dan disadari, kemudian adanya penerimaan informasi, dan kemudian terjadinya proses internalisasi dan adanya perubahan yang bersifat relatif permanen. Adapun faktor yang mempengaruhi pembelajaran yaitu seperti faktor luar atau eksternal yang terdiri dari faktor sosial dan non-sosial, kemudian faktor dalam yaitu faktor fisiologis dan psikologis, dan ada juga teori pembelajaran yang umum digunakan yaitu seperti operant conditioning, yaitu pengondisian perilaku berdasarkan akibat. Kemudian ada juga pembelajaran sosial yaitu berdasarkan pengamatan dan pengalaman langsung, serta ada juga pengondisian klasik. Baiklah, selanjutnya membahas mengenai perilaku kelompok. Perilaku kelompok timbul akibat adanya sifat dasar makhluk hidup yang sebagai makhluk sosial dan tidak bisa lepas dari sesamanya, sehingga menyebabkan manusia yang sebagai makhluk sosial berkumpul untuk membuat kelompok. Dan perilaku yang ada dalam kelompok itu terdapat norma, peran, pembentukan tim, hingga konflik. Berbicara mengenai norma, norma merupakan standar perilaku yang diterima di dalam sebuah kelompok dan dianut oleh seluruh anggota di dalamnya. Norma yang umum ada di kelompok kerja yaitu norma kerja, penampilan, pengaturan sosial, dan alokasi sumber daya. Selanjutnya adalah peran. Peran dapat dikatakan sebagai pattern atau pola perilaku yang berkaitan dengan seseorang yang menempati posisi tertentu di dalam sebuah kelompok. Peran terbagi menjadi 4 bagian, yaitu identitas peran yang merupakan sikap terhadap sebuah peran, persepsi peran yang merupakan pandangan tentang cara bertindak dalam situasi tertentu, ekspektasi peran yang merupakan hal yang diyakini orang untuk menentukan tindakan dalam situasi tertentu, dan yang terakhir adalah konflik peran, merupakan kondisi di mana seseorang berhadapan atau malah dihadapkan dengan ekspektasi yang berlainan, seperti Anda berharap menjadi miliknya tetapi tidak kesampaian. Selanjutnya mengenai pembentukan tim. Pembentukan tim merupakan tahap awal untuk terjadinya perkembangan dari suatu kelompok, di mana teori pembentukan tim itu ada beberapa, seperti ada teori kedekatan yang menitik beratkan pada kedekatan ruang dan daerah, kemudian teori George Homans, kemudian teori keseimbangan, yaitu berupa mengenai kesamaan sikap atau nilai dari para individu di suatu kelompok, kemudian mengenai teori alasan praktis, yaitu dalam penjelasan mengenai ekonomi, keamanan, maupun sosial. Dan terakhir, mengenai perilaku kelompok, yaitu adalah konflik. Konflik dapat dikatakan sebagai hal yang tidak pernah pudar atau hilang dari sejarah peradaban manusia hingga sampai sekarang, di mana suatu konflik dalam perilaku kelompok terjadi apabila misalnya konflik antar kelompok tidak dapat dihindari. Kemudian ada pun konflik fungsional yang menimbulkan banyaknya hasil karya dari suatu organisasi, dan ada juga konflik disfungsional yang bisa menghalangi tujuan organisasi dan menimbulkan perubahan dalam ataupun luar dari suatu organisasi. Namun juga harus diketahui bahwa tidak selamanya konflik itu dapat menimbulkan hal-hal negatif. Tetapi untuk menimbulkan hal positif dari konflik, kita harus memperhatikan tingkat konflik yang optimal itu seperti apa pada suatu organisasi, yang tentu akan berpengaruh positif terhadap karya organisasi. Kemudian, konflik antar kelompok bisa juga timbul akibat dari ketergantungan, tujuan, dan persepsi, di mana pada mengenai persepsi pada kasus yang telah diutarakan pada perilaku individu, di mana masing-masing individu memiliki persepsi yang berbeda dan juga reaksi senang dan tidak senang, sehingga sangat vital dan sangat perlu bagi organisasi untuk mengetahui teknik manajemen konflik.
agar manajemen dapat melihat kondisi penggunaan saluran komunikasi, pengangkatan dan pembinaan tenaga dari luar, serta mengubah struktur organisasi menjadi pemecahan dan stimulasi. Dengan demikian, saudara-saudara sekalian, sehingga dapat disimpulkan mengapa kita perlu untuk mempelajari perilaku organisasi. Vecchio mengungkapkan bahwa ada 3 alasan mengapa kita perlu mempelajari perilaku organisasi. Yang pertama adalah mengenai aplikasi praktis atau practical application, di mana kita melihat untuk manfaat dari perilaku organisasi dalam kenyataan real suatu organisasi. Seperti ternyata practical application dari perilaku organisasi dapat digunakan untuk pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi, hingga seleksi pekerjaan yang tepat dan peningkatan kinerja atau juga sebagainya. Kemudian, mengenai personal growth, yaitu apabila kita memahami perilaku organisasi, kita dapat lebih memahami orang lain. Memahami orang lain di suatu sisi akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri yang lebih besar. Sehingga atasan dapat menilai apa yang diperlukan bawahan untuk mengembangkan diri sehingga pada gilirannya meningkatkan kontribusi pada organisasi. Yang ketiga adalah increase knowledge atau penambahan pengetahuan, sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan mempelajari perilaku organisasi kita dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dan pekerjaan, sehingga studi perilaku organisasi dapat membantu orang untuk berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja.